Selamat pagi, Pak Acep. Bisa kita mulai? Izin baik Bu Ses. Ada? Oh, itu Pak Pak Kapus juga Kapuslu. ada Bu Ses. Oke. Selamat pagi, Pak Kapuslu. Selamat pagi Bu Sesba. Ya, kita Terima mulai kasih ya? telah bergabung di Ya, terima Apel kasih. Pagi. Ya, mungkin Izin bisa dimulai, Pak baik. Acep. Pembuka dari Pak Kapuslu selaku yang bau rekso. Siap. Izin Pak Kapus dimulai apel paginya. Baik, silakan. Baik, terima kasih. Teman-teman mohon diingatkan ya, yang lain segera join karena baru yang join baru 3.200, 3.300 sekian. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya Waalaikumsalam. hormati Ibu Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian. Yang kami hormati Bapak Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian. Yang kami hormati Ibu Kelompok Substansi Lingkup Pusat Penyuluhan Pertanian. Bapak Ibu Katimker Lingkup Pusat Penyuluhan Pertanian, serta Bapak Ibu para penyuluh di seluruh Indonesia. Mohon izin yang pertama adalah puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat hidayahnya kita bisa ikuti apel pagi pada hari ini dengan sehat walafiat. Dan bersyukur untuk hari ini mungkin ada beberapa informasi penting dari Ibu Sekretaris Badan terkait eh, mungkin yang sering dipertanyakan penyuluh P3K paruh waktu gitu ya. Nah, untuk sebelum itu kami mohon arahan Pak Kapus sebelum Bu Sesba, kami persilakan Bapak Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian, Bapak. Baik, terima kasih Pak Acep. Yang saya hormati Ibu Sekretaris Badan BPSDMP, Bu Nurul Komaria. Terima kasih Ibu telah bergabung bersama kita pada apel pagi hari ini. Yang saya hormati para KLC dan Katimker lingkup dan KTU lingkup Pusluh yang juga sudah hadir, yang saya banggakan dan yang saya cintai, seluruh penyuluh pertanian dari Sabang sampai Merauke, ini baru sekitar 3.800 ya yang sudah hadir. Mungkin nanti bisa diinformasikan kepada teman-temannya untuk segera Zoom karena ada materi-materi khusus yang akan disampaikan oleh Ibu Sesba. Yang kedua, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa kita masih diberikan kesehatan, sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa berkumpul di link Zoom untuk melaksanakan apel pagi hari ini ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian semuanya dalam keadaan kondisi sehat walafiat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu sekalian, pertama-tama saya atas nama pribadi dan seluruh insan BPSDMP mengucapkan turut uh, berduka ya atas kejadian banjir bandang yang luar biasa di Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, dan Aceh. Ini sangat memberikan kesahduan kita pada hari ini bahwa teman-teman kita, saudara-saudara kita yang ada di 3 provinsi ini dalam keadaan sangat terpuruk dan menderita akibat banjir bandang yang luar biasa ya. Mudah-mudahan semua keluarga yang ada di sana dapat terselamatkan dengan baik, terutama teman-teman penyuluh kita masih banyak yang ada di sana. Semoga teman-teman kita penyuluh dapat selamat beserta keluarganya. Kita doakan bersama ya Bapak Ibu sekalian. Untuk itu hari ini Bapak Menteri akan mengadakan pertemuan khusus terkait dengan bencana. Saya juga ingin mengajak pada semua saudara-saudara penyuluh pertanian seluruh Indonesia untuk bisa memberikan bantuan secara seikhlasnya ya terkait untuk mengurangi penderitaan dan membantu teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang terimbas dari bencana banjir bandang ya yang kurang lebih 2-3 hari ini
ya dialami oleh mereka. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, marilah kita meringankan tangan kita untuk memberikan sejumlah bantuan dari masing-masing daerah. Silakan masing-masing korlu untuk bisa mengumpulkan bantuan-bantuan tersebut dan nanti akan mengirimkan ke rekening bantuan yang resmi ya, yang nanti akan disampaikan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kemarin saya juga telah menerima surat mengenai apa namanya integritas bantuan ya yang harus kita tegakkan bersama, Bapak Ibu sekalian. Dari Bapak Sekjen itu telah mengingatkan beberapa poin terkait dengan integritas bantuan pemerintah, khususnya untuk alsin, pupuk, benih, dan lain sebagainya. Bapak Ibu sekalian, kemarin juga sudah kami sampaikan dalam apel pagi, tapi kami akan tetap mengingatkan Bapak Ibu sekalian bahwa semua bantuan-bantuan itu yang pertama harus dioptimalkan. Ya, dioptimalkan untuk apa? Untuk meningkatkan produksi dan produktivitas ya di lapangan. Dan yang kedua, Bapak Ibu sekalian harus tetap menjaga itu, ya, menjaga bantuan-bantuan yang telah diterima. Ya, apabila ada oknum yang mengatasnamakan Kementerian Pertanian, sehingga ini mereka berupaya untuk menarik sejumlah dana, ya, mengatasnamakan bahwa itu administrasi lah, mengatasnamakan itu bantuan lainnya dan lain sebagainya. Bapak Ibu sekalian segera laporkan ke lapor Amran ya. Sudah ada kemarin apa namanya nomor pengaduannya dan teman-teman sudah mencatat semuanya terkait kemana harus mengadu. Jangan takut dan apabila ini terjadi ada kebenaran indikasi-indikasi yang Bapak Ibu laporkan, ini akan segera ditindak tegas ya terkait dengan itu. Pak Amran banyak sekali, Pak Menteri banyak sekali menerima laporan-laporan ya laporan-laporan terkait penarikan sejumlah uang atau dana terkait dengan bantuan-bantuan ini. Ya, untuk itu Bapak Ibu sekalian jangan sungkan-sungkan dan ini adalah tugas dari para penyuluh semuanya ya terkait untuk menjaga integritas bantuan pemerintah ya khususnya dari Kementerian Pertanian. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, tidak lama lagi mungkin Bapak Presiden dan Bapak Menteri Pertanian akan mencanangkan swasembada pangan. Ya, kita yakin semuanya, Bapak Ibu sekalian juga sudah besar keyakinannya bahwa Indonesia ini akan mencapai swasembada pangan. Kemarin kami keliling ke Nusa Tenggara Barat salah satunya untuk melihat bagaimana kesiapan teman-teman yang ada di penyuluh di Nusa Tenggara Barat. Ini semuanya keren, semuanya menunjukkan antusias yang baik dan turun ke lapangan untuk mengawal program swasembada pangan ini. Ya, mari tingkatkan produksi dan sekarang ini masa-masanya panen, Bapak Ibu sekalian, dan itu semuanya harus dilaporkan. Ya, pelaporan para penyuluh ini diharapkan supaya akan melihat tingkat peningkatan produksi kita secara objektif. Ya, Bapak Ibu sekalian, tolong LTT, laporan LTT kita, oplah kita, brigade pangan kita terus ditingkatkan. Yang keempat, Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan bahwa tidak lama lagi, tinggal 29 hari lagi kita akan bergabung di Kementerian Pertanian. Yang pertama adalah saya ingatkan Bapak Ibu sekalian tetap semangat, satu konsolidasikan diri Bapak Ibu sekalian, dan Bapak Ibu sekalian harus tetap memberikan respon untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat. Ya, tidak ada perubahan apa-apa. Bapak Ibu sekalian tetap melakukan pekerjaan di wilayah masing-masing. Dan mungkin minggu depan atau 2 minggu lagi kami akan turun dari tim pusat ya, mungkin dari ada Biro KSDM, dari Puslu, dari keuangan dan lain sebagainya kami akan turun untuk melakukan BIMTEK ya, melakukan BIMTEK dan melakukan sosialisasi ke beberapa daerah regional begitu. Nanti kita akan memberikan arahan serta pembekalan kepada KLC dan Katimker yang nanti akan kita tunjuk ya. Sebentar lagi KLC dan Katimker akan di launching dan teman-teman yang ditunjuk ini adalah
teman-teman memang pilihan, ya, apa namanya, telah disaring, telah dipilih, telah dinilai, Bapak Ibu sekalian semuanya ini masuk dalam kriteria kita, sehingga Bapak Ibu sekalian dalam waktu dekat nanti akan diberikan pembekalan dari aspek administrasi, keuangan, teknis dan lain sebagainya, ya, supaya nanti pada waktu saat tanggal 1 Januari, ya, ini semuanya langsung berjalan dengan baik, ya. Dan yang kelima, Bapak Ibu sekalian, mengenai masalah gaji, kami sudah menyelesaikan batch 1 dan batch 2. Mudah-mudahan batch 3 ini nanti akan segera juga diselesaikan dan pada pertengahan Desember ini mudah-mudahan selesai dan kita berdoa semuanya mudah-mudahan nanti pada tanggal 1 Januari 2026 kita semuanya dapat gajian tepat waktu, ya. Kalau ada yang molor-molor sedikit mungkin memang ini harus ada perbaikan-perbaikan dan melengkapi administrasi yang dipersyaratkan. Untuk itu saya sebelumnya mohon maaf apabila nanti tanggal 1 Januari tidak semuanya bisa gajian tepat waktu, ya. Mungkin ada molor-molor sedikit, mudah-mudahan tetap di Januari itu tahun 2026. Demikian Bapak Ibu sekalian. Oh ya, satu lagi terima kasih, dari pagi kami sudah mengkontrol mengenai masalah konten-konten, mengenai masalah LCS, diseminasi terkait dengan informasi program-program pertanian itu sudah Bapak Ibu lakukan dan saya harapkan itu tetap ditingkatkan. Ya, konten-konten kemarin itu luar biasa, dari beberapa daerah sudah secara konsisten untuk memberikan konten-kontennya yang terbaik, ya, original, ya, natural, semuanya itu keren, ya. Penyuluh-penyuluh kita ada yang apa namanya, melakukan pertemuan-pertemuan di saung-saung, pertemuan-pertemuan di kantor-kantor BPP, itu tetap ditingkatkan terus, ya. Bapak Ibu sekalian, yang terakhir jaga BPP kita. Ya, sekali lagi kemarin juga saya katakan jaga BPP kita, pertahankan BPP kita, karena BPP adalah rumah kita, base camp kita, tempat kita melakukan konsolidasi harian, ya. Untuk itu Bapak Ibu sekalian tetap semangat semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya kembalikan Waalaikumsalam ke warahmatullahi Pak wabarakatuh. Acep. Baik, terima kasih Pak Kapus atas arahannya. Selanjutnya, izin Bu Sesba, ini sudah lebih dari 6.500 ya, 7.000-an sudah join. Kami persilakan Bu Sesba untuk memberikan arahan pada kita semua. Ya, terima kasih Pak Acep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kapuslo ya, selaku komando ya, selaku komandan nantinya kepada seluruh penyuluh pertanian. Kemudian Bapak Ibu penyuluh senior yang mungkin hadir, Prof. Dedi, Pak Bustanul, terus rekan-rekan Kelsey dan Timker serta KTU Lingkup Puslo yang bergabung dan tentunya yang saya cintai dan saya banggakan seluruh penyuluh dari Sabang sampai Merauke. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, kiranya selalu patut bersyukur. Kemudian salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Ini adalah kali pertama saya hadir dalam apel pagi penyuluh, tapi rasanya saya sangat bangga dengan kehadiran beribu-ribu penyuluh yang tentunya ini merupakan salah satu indikator semangatnya penyuluh. Dan tadi kita juga sudah mendengar info dari Pak Kapuslu bahwa saat ini ada 3 provinsi yang sedang bencana. Jadi mari kita doakan semoga saudara-saudara kita semuanya selamat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan perpindahan penyuluh ke pusat ya, artinya ke Kementan dan mungkin bisa saya share terkait dengan tayangan satu komando penyuluh ditarik ke pusat dan harapannya dengan ditariknya penyuluh ke pusat maka program-program strategis Kementerian Pertanian dapat lebih cepat tercapai dan tentunya bisa segera bermanfaat buat masyarakat luas yang ada di Indonesia. Dan ini ada beberapa dasar seperti
apa yang sudah dikomitmenkan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia bahwa swasembada pangan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya karena kita tidak ingin bergantung dari luar terkait dengan sumber pangan kita dan ini sudah dicanangkan oleh Bapak Presiden di Astacita beliau. Nah, tentunya dengan semangat ini kita tidak boleh kemudian menyerah terkait dengan tantangan-tantangan yang harus kita hadapi bersama dalam mencapai swasembada pangan nasional. Beberapa latar belakang dari keberadaan penyuluh. Yang pertama, penyuluh memiliki peran strategis dan penting sebagai kekuatan dalam mewujudkan swasembada pangan dan ini sudah ditunjukkan dengan keseharian yang sudah dilakukan penyuluh selama ini dan tentunya pemerintah dalam hal ini menyampaikan ucapan terima kasih kepada peran serta penyuluh yang selama ini sudah sangat mendukung program Astacita Bapak Presiden yang kemudian diinisiasi oleh Kementerian Pertanian sebagai program strategis. Dari sisi kelembagaan dan ketenagaan, tentunya penyuluh pertanian di daerah ini masih beragam dan belum memiliki standar yang sama. Sehingga penyelenggaraan penyuluhan pertanian di daerah kurang terkoordinasi, termasuk jumlah penyuluh pertanian di daerah juga belum memadai dan beragam antar daerah dalam hal remunerasi. Nah, kemudian untuk pelaksanaan program pertanian menuju swasembada sampai saat ini masih belum efektif sesuai dengan kebijakan pusat. Nah, untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka pengelolaan penyuluh pertanian perlu dilakukan secara terpusat dan dibutuhkan kelembagaan yang terstruktur dan sistematis. Tadi sudah disinggung oleh Pak Kapuslu ya, bahwa saat ini sudah dilakukan penggodokan terkait dengan Kelsi-Timker yang nantinya akan ditempatkan di masing-masing provinsi. Nah, mungkin secara model kita bisa melihat problematika yang ada, mulai dari kondisi produksi yang cenderung turun, kemudian ada perubahan iklim, penyusutan lahan sawah, termasuk keterbatasan saprodi, dan ini yang paling bersentuh dengan penyuluh pertanian, di mana kuantitas maupun kualitasnya masih rendah. Ditambah lagi dengan kondisi impor beras 7 juta selama tahun 2023 dan 2024. Nah, kita memiliki modal, Bapak Ibu, mulai dari lahan pertanian kita seluas 7,38 juta hektar, ada alokasi anggaran, termasuk penyediaan saprodinya mulai dari pupuk, benih, alsintan, pestisida, dan penyediaan saluran irigasi, itu sudah dilakukan dan disupport totalitas oleh pemerintah dan keberadaan petani milenial satu komando penyuluh pertanian melalui sinergitas stakeholder baik itu kementerian, kemudian swasta, perguruan tinggi, organisasi profesi maupun masyarakat bersama-sama didukung dengan kebijakan regulasi dan inovasi pertanian modern beserta strateginya kita berharap ada peningkatan produksi padi yang sudah ditargetkan sebanyak 33,8 juta ton dan alhamdulillah ini sudah tercapai. Kemudian harga gabah petani juga sudah diimpreskan dengan harga 6.500 per kilo, termasuk cadangan beras pemerintah 4,2 juta ton sehingga kita tidak perlu impor. Artinya kita sudah bisa memenuhi kebutuhan kita sendiri dan bahkan kita juga sudah surplus 4,2 juta ton. Nah, dengan kondisi ini NTP naik 4,9%. Selain itu, ada optimasi lahan seluas 500.000 hektar dan cetak sawah
seluas 225.000 hektar. Ada penyediaan yang dilakukan atau disupport oleh pemerintah, baik itu alsintan dan pupuk bersubsidi, serta penyediaan benih unggul. Dan untuk mengantisipasi berkurangnya atau semakin berkurangnya petani, karena memang petani-petani kita sudah banyak yang tua, kita Pak Menteri melalui program pembentukan Brigade Pangan sebagai salah satu upaya selain untuk meningkatkan IP juga melakukan regenerasi petani. Yang selanjutnya ada juga hilirisasi pertanian. Dan ini tentunya harus dilakukan pendampingan dan pengawalan oleh penyuluh pertanian. Jadi Bapak Ibu, betapa pentingnya peran Bapak Ibu sekalian, dan ini juga yang akan menjadi harapan kita semua terhadap Bapak Ibu penyuluh pertanian seluruh Indonesia. Nah, untuk petani milenial, alhamdulillah sudah terbentuk 1.771 brigade pangan, dan tentunya ini merupakan kekuatan bagi kita semua. Selanjutnya, Bapak dan Ibu, bagaimana dengan Impres nomor 3 tahun 2025 terkait pendayagunaan penyuluh pertanian? Di sini sudah jelas, Bapak Ibu, bahwa penyuluh pertanian diharapkan dapat mendukung percepatan swasembada pangan. Oleh karena itu, Bapak Presiden di dalam instruksinya nomor 3 tahun 2025, bagaimana penyuluh diharapkan dapat mendukung percepatan swasembada pangan, kemudian mengalihkan penyuluh pertanian ASN di pemerintah daerah ke Kementerian Pertanian, dan selama proses pengalihan, maka pendayagunaan penyuluh pertanian ASN, baik itu di Pemda provinsi maupun kabupaten kota, tetap mendukung percepatan swasembada pangan berkelanjutan. Oleh karena itu, optimalisasi yang sudah dilakukan terkait dengan pendayagunaan penyuluh pertanian dalam pendampingan program-program prioritas Kementerian Pertanian. Yang pertama, tentunya yang sudah setiap hari Bapak Ibu penyuluh lakukan, LTT, ya. LTT baik itu reguler maupun dioplah serta cetak sawah, dan saat ini juga sudah ada LTT padi gugo, ya, padi lahan kering. Kemudian Bapak Ibu juga sudah diminta mendampingi BP, dan alhamdulillah dengan pendampingan Bapak Ibu semua, BP yang terbentuk benar-benar eksis dan sudah bisa meningkatkan pendapatannya. Dan selain itu ada Kopdes dan beberapa kegiatan strategis lainnya. Nah, kemudian instruksi Bapak Presiden nomor 3 ini memberikan kewenangan di 3 level. Jadi Pak Menteri Pertanian mengalihkan penyuluh pertanian ASN di pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten ke Kementerian Pertanian dalam jangka paling lama 1 tahun. Dan seperti disampaikan oleh Pak Kapuslu bahwa nanti pada tanggal 1 Januari Bapak Ibu sudah menjadi warga Kementerian Pertanian. Kemudian BKN tentunya sesuai dengan tusinya memfasilitasi teknis kepegawaian dalam pengalihan penyuluh pertanian ASN dari provinsi maupun kabupaten ke Kementan. Pak Gubernur memfasilitasi proses pengalihannya dari provinsi ke Kementan, dan Bupati serta Wali Kota tentunya memfasilitasi pengalihan penyuluh kabupaten maupun kota ke Kementan, serta ini ada tambahannya, ya, Bupati Wali Kota menjaga dan menjamin fungsi dan pemeliharaan serta pemanfaatan BPP, ya. Jadi ini yang sudah dilakukan. Tentunya ada penyesuaian ketentuan di Permenpan yang semula
kedudukan pusat dan daerah ini jenjangnya utama, madya, muda pertama, kemudian penyelia, mahir, terampil, dan sekarang kedudukannya tidak lagi di pusat, tidak lagi di daerah, tetapi semuanya di pusat dengan tambahan jenjang pemula dan tingkat pendidikannya ada SMK dan SMA. Jadi lebih luas, lebih terbuka bagi siapapun yang akan bergabung menjadi penyuluh tentunya dengan syarat ketentuan berlaku ya Bapak Ibu. Nah, progres pengalihan yang ingin kami sampaikan kepada Bapak Ibu penyuluh semuanya untuk batch 1 yang berhasil dialihkan sebanyak 30.318, di mana PNS-nya 19.827, P3K-nya 10.491. Dan untuk batch 2, 4.039, PNS-nya 739, P3K-nya 3.297. Nah, untuk batch 3, ini di minggu 3 dan 4 November, sisa data penyuluh pertanian yang belum dialihkan dari non jabatan fungsional penyuluh yang beralih ke JF penyuluh, kemudian penyuluh pertanian tugas belajar, penyuluh pertanian PNS yang menjalani hukum disiplin, kemudian ada terkena pemblokiran data PNS atau perberhentian sementara dan P3K tidak aktif, baik itu CPNS dan P3K di tahun perekrutan 2024. Kemudian data jumlahnya yang dialihkan per provinsi, batch 1, batch 2 itu 34.354, jadi totalnya 37.550, kemudian CPNS dan P3K 2024 3.196. Dan ini kami bagi menjadi 3 wilayah ya, Bapak Ibu, di mana region Barat itu terdiri dari 13 provinsi dengan total penyuluh 14.489. Kemudian region Tengah itu ada sebanyak 10 ya, jadi 10 provinsi dengan total 12.665. Kemudian untuk yang region timur ini sebanyak 17 provinsi dengan total penyuluh 10.406, sehingga genap ada 38 provinsi gitu ya. Nah, kalau kita lihat implementasi dan tindak lanjut Impres nomor 3 tahun 2025 dari aspek kelembagaan, ini ada di dalam rancangan Perpres tentang urusan pemerintahan konkuren tambahan di bidang pertanian, yang mana ini dimasukkan di dalam pasal 3 ya. Jadi ada urusan tambahan di dalam pasal 3, kemudian pasal 4, pasal 5, dan pasal 6, di mana ini merupakan konkuren tambahan di bidang pertanian pada sub-bidang penyuluhan pertanian yang diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian. Nah, tentunya dengan RPRPS ini pembagian kewenangannya terkait penyuluh menjadi 3, Bapak Ibu. Jadi kalau pemerintah pusat itu menyelenggarakan penyuluhan pertanian nasional beserta pengelolaan penyuluhnya, untuk provinsi penyelaksanaan penyuluhan pertanian dalam satu provinsi, kemudian melakukan koordinasi terkait penyuluh pertanian di wilayah provinsi. Nah, untuk kabupaten sama melaksanakan penyuluhan di satu daerah di kabupaten ataupun kota, kemudian melakukan pengordinasian penyuluh di wilayah kabupaten,
Dan ada yang ketiga yang tidak sama dengan dua kewenangan sebelumnya, yaitu pengelolaan aset dan fungsi kelembagaan penyuluhan pertanian kecamatan dan desa untuk dimanfaatkan bagi penyuluh pertanian. Nah, siapa nanti yang akan mendayagunakan penyuluh? Nah, konsepnya 6 dirjen, 6 eselon 1, kan totalnya 8 ya eselon 1 yang ada eh, di Kementerian Pertanian. Ini 6 dirjen yang ada bersama-sama tentunya dengan BRMP dan BPPSDMP melakukan pelaksanaan Monef dan laporan program yang akan nanti dikontrol oleh BRMP dan pelayanan administrasi dan pengembangan karir yang kemudian akan dilakukan oleh BPP SDMP. Nah, ini adalah 8 dirjen yang ada selain Inspektorat Jenderal ya. Jadi Inspektorat Jenderal tidak menggunakan secara langsung penyuluh pertanian. Nah, ini alur pelaksanaan programnya nantinya Bapak Ibu. Jadi mulai kelompok tani, kemudian penyuluh, ada koordinator kecamatan, kabupaten, dan kemudian ada BRMP di 38 provinsi, di mana di situ nanti akan ada Kelsi dan Timker. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, secara gamblang seperti ini Bapak Ibu dalam masa transisinya. Jadi ini pusat penyuluhan, kemudian ada 4 Kelsi, di mana untuk Kelsi pengelolaan penyuluh pertanian ini ada di 38 provinsi yang akan dilengkapi dengan Timker, mulai Timker pengelolaan penyuluhan dan Timker pelaksanaan kinerja penyuluhan, dan kemudian ada LO di kabupaten kota serta ada koordinator BPP di tingkat kecamatan ya. Dan ini rancangannya tadi sudah kami sampaikan, kemudian ini juga sudah kami sampaikan. Bagaimana dengan penyuluh paruh waktu? P3K paruh waktu maksudnya ya, yang dulunya berkecimpung di penyuluhan, namun kemudian pada saat mengikuti P3K beralih kepada pelaksana. Atau mungkin ketika mengikuti belum lolos begitu. Nah, Bapak Ibu tidak usah khawatir karena Bapak Ibu tetap sudah tercatat sebagai P3 paruh waktu, tetap dijalankan tugas-tugas yang dilakukan di daerah dan kabupaten masing-masing. Tentunya jika memang Bapak Ibu ingin beralih ke penyuluhan, mudah-mudahan setelah ini di waktu yang akan datang ada tentunya skema-skema yang bisa kemudian memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu yang masih P3K paruh waktu untuk beralih ke fungsional penyuluh pertanian, apakah itu melalui uji kompetensi atau mungkin skema-skema yang lain yang saat ini masih belum ditetapkan dan mudah-mudahan di waktu yang akan datang sudah ditetapkan sehingga Bapak Ibu P3K paruh waktu yang tadinya penyuluh kemudian beralih ke posisi pelaksana dan bukan penyuluh sehingga tidak bisa ikut serta beralih saat ini bersama-sama P3K yang lain. Saya harapkan Bapak Ibu tetap semangat, tetap berkinerja di daerah masing-masing sambil kemudian kita menunggu progres-progres selanjutnya supaya Bapak Ibu bisa kemudian berpindah ke fungsional penyuluh pertanian. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa mengurangi rasa galau Bapak Ibu P3K paruh waktu yang saat ini belum bisa ikut bersama-sama dengan penyuluh maupun P3K lainnya untuk beralih ke Kementan. Kami tetap berharap semangat Bapak Ibu untuk tetap berkinerja baik di daerah masing-masing.
Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas semua perhatian Bapak Ibu. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sesba. Jadi teman-teman penyuluh ya sudah dijelasin sama Bu Sesba bahwa nanti mulai Januari memang CWS-nya atau coworking space-nya di BRMP Bu ya. Terus nanti Ya, dikoordinir oleh BRMP. Tetapi secara administratif, pengawalan, pendampingan, dan terkait fungsi-fungsi penyuluh izin Ibu ternyata itu tetap di Pusat Penyuluhan dan di BPPSDMP. Karena kemarin ada yang bingung Bu, lah ini kita ini di bawah BPSDMP atau BRMP. Nah ini udah terjawab ya teman-teman, karena kemarin sengaja kita belum jawab biar dijelasin sama Bu Ses. Jadi tetap di bawah Badan SDM, tetapi nanti di provinsi dikoordinir oleh BRMP. Terima kasih Bu Sesba atas penjelasannya, termasuk tadi juga yang paruh waktu ya Bapak Ibu. Tadi dijelasin Bu Ses, mungkin nanti kalau ada informasi ini lebih detail lagi nanti bisa koordinasi dengan koordinator kabupaten dan provinsi sehingga nanti biar komunikasi dengan tim Bu Lina dan Bu Tari. Terima kasih Bu Sesba ya, atas arahannya pada pagi ini dan ini sudah join 9.500 lebih Bu Ses sehingga ya, mudah-mudahan nih Alhamdulillah makin banyak. oke karena informasinya juga sangat penting bagi teman-teman. Terima kasih Bu Sesba. Selanjutnya izin Pak Kabus dilanjut kegiatan eh, apel pagi. Silakan Bu Rina. Mungkin saya serahkan ke Bu Rina. Disilakan Bu Rina. Ya, Makasih Bu Sesba. Monggo Ibu bisa ya, terima melanjutkan kasih. aktivitas yang lain Ibu. Oke, Terima kasih Ibu. terima kasih Pak Aceh, Pak Kapuslu dan Ya. seluruh teman-teman Puslu. Selamat beraktivitas kepada seluruh penyuluh di seluruh Indonesia mulai Sabang Merauke. Kita satu komando ya untuk mendukung program swasembada pangan nasional. Terima kasih. Izin live, Bapak Ibu. Ya, makasih Bu Ses.